Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Yuni dengan NIM 2005010006. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop Shopee dalam meningkatkan penjualan. Nah, komunikasi adalah proses kegiatan pengoperan atau penyampaian warta atau berita atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak dalam kurung seseorang atau tempat kepada pihak seseorang atau tempat lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi bisnis adalah mengenai dua pandangan kata, yakni komunikasi dan bisnis. Komunikasi ada proses pengiriman atau pengoperan pesan dari komunikator ke komunikan melalui saluran media dan terdapat efek respon atau tanggapan. Jika memandang bisnis dan komunikasi adalah sama-sama suatu proses sosial di mana muaranya kita akan mengambil suatu kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis dan sebaliknya bisnis adalah komunikasi. Komunikasi bisnis adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership sumber daya intelektual untuk mempromosikan satu gagasan, suatu produk, servis atau suatu organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. Komunikasi bisnis meliputi pengetahuan yang menyeluruh dari sisi internal dan eksternal bisnis tersebut. Komunikasi yang internal termasuk komunikasi visi atau perseorangan atau perusahaan, strategi rencana kultur atau budaya perusahaan, nilai-nilai dan prinsip dasar yang terdapat di perusahaan, motivasi karyawan, serta gagasan-gagasan dan lain-lainnya. Komunikasi internal termasuk merek, pemasaran iklan, hubungan pelanggan, humas, hubungan media, negosiasi bisnis, dan lain-lainnya. Bagaimanapun bentuknya, semua hal tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan suatu nilai bisnis. Teori komunikasi itu terbagi menjadi 4, yaitu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi tatap muka, dan komunikasi bermedia. Komunikasi verbal, bentuk dari komunikasi verbal adalah lisan dan tulisan. Komunikasi nonverbal, bentuk dari komunikasi nonverbal ini adalah isyarat. Isyarat dapat merubah gerakan wajah, gerakan tubuh, ekspresi, dan lain sebagainya. Untuk komunikasi tatap muka dilakukan secara langsung dalam ruangan dan waktu yang sama. Hal ini memungkinkan komunikator maupun komunikan untuk dapat menangkap setiap respon ataupun feedback sehingga dapat meminimalisir perbedaan persepsi terhadap pesan yang disampaikan. Dan sedangkan untuk komunikasi bermedia merupakan komunikasi yang pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan media seperti handphone, telepon, radio, TV, komunikasi email, internet, dan lain sebagainya. Bagian teori komunikasi bisnis itu terdapat 5, yaitu komunikasi bisnis, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi tatap muka, dan komunikasi bermedia. Karakteristik media online ada real time, artinya berita, kisah-kisah peristiwa dapat langsung dipublikasikan pada saat kejadian berlangsung. Ada juga interaktif, artinya pengguna atau pembaca dapat menikmati secara efisien dan efektif namun tetap terjaga dan didorong dapat pendalaman dan titik pandang yang lebih luas bahkan berbeda. Unsur-unsur media, di mana media online dapat menyajikan bentuk dan isi publikasi yang lebih kaya dalam sebuah web. Dan yang terakhir, kemudahan bagi pembuatan
dan penerbit berita dan pembaca untuk dapat mengakses dan menyimpan artikel yang diinginkan. Definisi bisnis online menurut Dwi Marta dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan bisnis yang dilakukan secara online dengan menggunakan perangkat komputer yang terkoneksi ke jaringan internet. Lebih jauh, bisnis online merupakan kegiatan bisnis yang memanfaatkan jaringan internet. Jadi, jika memiliki sebuah komputer plus jaringan koneksi adalah sebuah modal yang sangat cukup untuk memulai bisnis online. Secara umum, e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perpandangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Media elektronik yang populer digunakan saat ini adalah internet. Proses yang terjadi pada bisnis online yaitu e-commerce, di mana para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan atau perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik atau yang biasa dikenal itu dengan public network yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menghubungkan perusahaan konsumen dan suatu komunitas melalui transaksi elektronik serta perdagangan barang, layanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. E-commerce didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik, sehingga dengan lepas landasnya perdagangan elektronik ada perubahan dari sekedar memberi saran menuju terjadinya penjualan secara online. Internet merupakan faktor pendorong perkembangan e-commerce dalam merupakan infrastruktur yang ideal untuk menjalankan bisnis online, sehingga istilah e-commerce identik dengan menjalankan bisnis internet. Saat ini pasar e-commerce menjadi tambang emas yang sangat menggoda bagi sebagai orang yang bisa melihat potensi pasar online atau online marketing. Langkah-langkah e-commerce atau pembelian di e-commerce itu harga. Pembelian online yang lebih murah daripada metode tradisional. Yang kedua itu jumlah pilihan atau assortment, ragam produk lebih sesuai dengan keinginan pembeli. Yang ketiga kenyamanan atau convenience, waktu, lokasi, dan proses pembelian lebih superior. Dan yang keempat hiburan atau entertainment, membeli secara online seharusnya lebih menyenangkan daripada alternatif lainnya. Untuk metode penelitiannya, objek penelitian ini adalah situs belanja online shop Shopee. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi tentang strategi bisnis online yang dilakukan Shopee dalam meningkatkan penjualan, sedangkan analisis kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat dianalisa. Teknik pengumpulan datanya, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan observasi melalui online shop, Shopee, dan penelitian kepustakaan. Jenis data yang dipergunakan bersifat kualitatif. Laporan penelitian akan berisi data-data kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Ini untuk kerangka pemikirannya. Di kotak pertama ada kurangnya iklan pada media online. Di kotak kedua membuat iklan dan promosi pada produk. Di kotak ketiga ada teori komunikasi bisnis. Dan strategi komunikasi bisnis itu ada e-commerce dan media online. Terus untuk meningkatkan penjualan itu ada produk, harga, tempat, dan promosi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.